Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Iya, hari ini Kejaksaan Agung menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emir Syahsatar dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi Sutikno Sudarjo sebagai tersangka korupsi. Kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus ini mencapai 8,8 triliun rupiah. Berikut wawancara khusus Fitri Megantara dengan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin. Pemirsa, Kejaksaan Agung hari ini baru saja mengumumkan 2 tersangka baru yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia periode tahun 2011-2021, yaitu Emir Syahsatar dan Sutikno Sudarjo. Kejagung sendiri sebelumnya telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara ini dan sudah menyerahkan berkas ketiga tersangka dan barang bukti ke JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Lalu seperti apa dan bagaimana peran 2 tersangka baru yang telah ditetapkan dalam perkara korupsi pengadaan pesawat PT Garuda Indonesia? Kita akan tanyakan langsung kepada Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Apa kabar Pak Burhan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Terima kasih telah meluangkan waktunya di Metro TV. Baik, Pak Burhan, untuk 2 orang tersangka yang ditetapkan hari ini ada Emir Syahsatar dan juga Sutikno Sudarjo. Apa sebetulnya peran dari kedua tersangka ini, Pak? Terutama untuk Emir Syahsatar, ini dia mengadakan pengadaan pesawat itu tanpa dengan prosedur yang benar dan tanpa analisa yang benar. Dan itulah yang terjadi, kenapa terjadinya tindak pidana korupsi ini. Dan apa yang disampaikan oleh, yang diketahui oleh Emir Syahsatar ini, bahkan dia memang yang melakukan itu diinformasikan kepada tersangka lain. Itu yang terjadi. Oke, Bapak tadi mengatakan bahwa 2 tersangka ini tidak ditahan karena saat ini penanganannya memang sedang ditangani juga oleh KPK. Nah, ini bagaimana agar proses hukumnya tidak tumpang tindih, Pak? Proses hukum sudah pasti tidak tumpang tindih. Terutama di sana udah masuk, sekarang udah ada di Bandung, di Sukamiskin dua-duanya. Dan tentunya bahwa perkara yang ada di KPK adalah tentang suap. Sedangkan yang ada di sini tentang pengadaannya. Itu yang sangat berbeda. Maka kalau ada orang mengatakan bahwa itu nebis in idem adalah tidak benar. Oke, karena ada kemudian perbedaan penanganan perkaranya seperti itu. Nah, untuk hari ini kan kemudian baru ditetapkan Emir Syahsatar dan juga Sutikno Sudarjo sebagai tersangka. Sementara sudah ada 3 tersangka lain yang sudah masuk ke tahap 2 dan akan disidangkan. Apa sih Pak kemudian yang menjadi perbedaan sehingga kedua tersangka ini baru ditetapkan sekarang? Apakah memang ada kendala-kendalanya Pak? Kendala tidak ada, cuma memang teknis aja. Karena kalau yang ini kan kita tahan. Kalau kita tahan artinya di dalam penyelidikan ditahan ada batas waktu penahanan. Sedangkan Emir Syahsatar CS yang berdua ini udah dalam statusnya adalah dia terpidana. Artinya lagi dia tidak perlu lagi kita tahan dan kita tetap menggunakan bahwa ia adalah statusnya tahanan sehingga kita tidak punya batas waktu. Itu yang akan mempermudah aja. Oke, Pak Burhan mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam lagi bagaimana kemudian peran dari ES ataupun Emir Syahsatar, Sutikno Sudarjo dan juga 3 tersangka lain yang sudah kemudian masuk ke tahap 2 dan akan disidangkan. Kasusnya keseluruhan seperti apa konstruksinya? Iya, pada dasarnya begini Mbak, bahwa dari mulai awal pengadaan, Emir Syahsatar mengadakan pengadaan, yang saya sampaikan di awal bahwa dia melakukan pengadaan tanpa dengan prosedur yang benar. Kemudian dia melakukannya juga tanpa analisa yang benar. Yang tindak lanjutnya adalah oleh orang 3 ini. Orang 3 ini melanjutkan apa yang menjadi arahan-arahan dari Dirut sehingga terjadilah tindak pidana ini. Oke, Pak Burhan, ini kalau misalnya kita lihat pasal yang diterapkan Pak sebetulnya antara 3 tersangka yang sudah akan disidangkan dengan 2 tersangka baru Emir Syahsatar dan juga Sutikno Sudarjo, apakah ada perbedaan atau sama? Tidak, sama. Pasal apa Pak? Pasal ini 2 dan 3. Pasal 2 dan 3 seperti itu. Nah, untuk jumlah kerugian yang diakibatkan dalam perkara ini seperti apa Pak? Kerugiannya cukup lumayan, sekitar 8,8 triliun, hampir 9 triliun itu. Oke. Apakah akan dilanjutkan dengan penyitaan aset misalnya Pak?
Penyitaan pasti Mbak, tapi kita masih memburu karena kebanyakan ini di luar negeri. Jadi kita aset-aset yang 3 tersangka dan tentunya kalau yang ada di Indonesia pasti kita buru. Tapi karena ini adanya di luar negeri yang masih memerlukan tahapan-tahapan lagi itu sedikit ada. Di negara mana saja Pak Burhan? Saya tidak tahu persis, tapi sekitar Singapura kalau tidak salah. Itu ada di negara-negara lain lagi. Dan ini itu sudah secara ada teknis kerjasama. memang sangat teknis gitu. Itu ada di Jampisus. Gitu. Tapi kemudian memang ini akan diusahakan pasti. untuk disita Pasti seperti gimana pun juga kita punya prinsip follow to asset, follow to money. Itu pasti. Itu. Oke, Pak Burhan tadi mengatakan ini dari tahap perencanaan maupun tahap evaluasi ini tidak sesuai dengan prosedur prinsip PPA, prinsip pengadaan BUMN, business betul. judgment rule. Nah ini kenapa celah seperti ini bisa sampai terjadi, Pak? Saya melihatnya ada niatan. Ya. Kedua, faktor pengawasannya mungkin yang lemah. Itu pasti niat, karena ini tersangkanya direktur pasti. Siapa lagi yang mau ngawasin direktur? Kan? Tentunya ada sedikit celah mungkin pengawasan dari Kementerian BUMN. Tapi saya tidak tahu persis karena pada waktu itu masih 2018 kalau tidak salah. Jadi kita memang masih mengembangkan ke sana. Karena kan untuk Dirut ini itu kan baru aja kita penetapannya kemarin 27. Kita akan kembangkan siapa sih paling bertanggung jawab dalam hal ini. Yang pasti tanggung jawab ada pada Dirut, tetapi ada pasti dia yang nanti akan terikut. Sejauh mana sih pengawasan yang ada, atau mungkin bisa komisaris, tapi kita akan dalami itu. Nah, mengenai pengembangan kasus ini, Pak, apakah artinya setelah ada 2 tersangka baru yang ditetapkan hari ini masih akan terus berkembang penetapan tersangka lain, misalnya dari pengusaha, korporasi, seperti itu, Pak? Saya katakan, kalau ada, pasti saya jamin, kalau masih nanti dalam hasil pelaksanaan pemeriksaan atas 2 tersangka ini, dan masih ada lagi, itu saya jamin pasti akan saya kembangkan. Pasti akan terus dikembangkan jika memang ada seperti itu. ada. Nah, ini Kejaksaan Agung dan juga Kementerian BUMN nampaknya kan bekerja sama, Pak. Ini apakah artinya sebagai upaya juga untuk bersih-bersih BUMN juga, Pak? Ya, utamanya sinergitas. Kemudian pasti kami akan mendukung Kementerian BUMN untuk melakukan bersih-bersih di BUMN. Dan intinya mungkin kan kadang-kadang, kenapa sih kok dari BUMN hanya ke Kejaksaan Agung? Karena Kejaksaan Agung itu punya 2 fungsi sebenarnya. Fungsinya utamanya fungsi represif, ya, yang sudah kita lakukan dengan melakukan penyidikan, bla 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 begitu. Yang kemudian preventifnya itu bukan hanya pencegahan aja, tetapi restrukturisasi perusahaan, kemudian restrukturisasi organisasi itu sendiri, manajemennya. Ini banyak hal-hal keperdataan itu yang bisa Kejaksaan Agung dukung untuk pemulihan, kondisi pemulihan kembali Garuda ini. Oke, Pak. Nah, ini mengenai perbaikan tata kelola ataupun manajemen dalam Kementerian BUMN sendiri dari Kejagung ataupun Kejaksaan Agung. Apakah ada strategi khusus ataupun strategi kedepannya akan seperti apa untuk memperbaiki hal ini? Tentu, ini kan sudah memulainya, Mbak. Dan walau dalam waktu dekat kita restrukturisasi sudah kita dukung. Dan waktu dekat tinggal actionnya, kemungkinan TPPU-nya kemarin sudah tadi hari ini bahkan hari ini dinyatakan kita diputus gitu. Kemudian kita tidak tahu langkah-langkah, tetapi yang ada bagi kami adalah akan mendukung secara yuridis. Langkah-langkah kementerian ini kita dukung yuridisnya gitu. Itu yang, karena kalau masalah nanti siapa akan menjadi masuk ke situ, modal mana, itu teknis di Kementerian BUMN. Tetapi kami akan membahasnya, kami akan mengauditnya secara yuridisnya begitu. Oke, jadi ada strategi-strategi untuk kemudian memperbaiki juga ya, Pak? Kita bagi-bagi kerja dengan dan sinergitas dengan Kementerian BUMN seperti itu ya.